Sejak resmi dirilis pada 20 September lalu, justru iPhone 16 dilarang untuk diperjualbelikan di tanah air. Pemerintah Indonesia melegalkan iPhone 16 di pasar nasional. Perusahaan ponsel pintar merek Apple ini belum menyelesaikan komitmen investasinya sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Selain itu, investasi Apple dinilai tidak memenuhi asas keadilan. Dilansir dari Detik.net, Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, proposal investasi Apple tidak memenuhi asas keadilan. Ini dilihat dari perbandingan investasi Apple di negara-negara selain Indonesia, di mana perbandingan investasi merek-merek handphone, komputer genggam, dan tablet lain di Republik Indonesia, penciptaan nilai tambah, serta penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia masih kecil. Menanggapi hal tersebut, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Mursalim Nohong SE MSI menyebut, aspek keadilan tersebut memang harus dipertimbangkan untuk menciptakan kompetisi pasar yang baik. Menurutnya, jika keringanan hanya diberikan kepada satu perusahaan saja, maka perusahaan tersebut berpotensi untuk membentuk harga pasar. Nah, kalau saya seharusnya bukan hanya terhadap merek tertentu pemerintah memberikan keringanan atau dispensasi gitu kan, seharusnya kepada pelaku-pelaku usaha juga yang lain agar supaya tercipta satu kompetisi yang baik. Nah, kalau terjadi kompetisi yang baik, maka masyarakat akan mendapatkan manfaatnya. Dia akan mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Tapi kalau kita memberikan privilege kepada pelaku usaha tertentu, maka dia cenderung nanti akan menjadi satu perusahaan yang price maker. Dia yang mengatur harga. Ketua IK Manajemen Unhas ini juga membenarkan Menperin terkait dengan pertimbangan nilai tambah untuk negara, serta penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Dirinya menegaskan dua hal ini harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan regulasi terkait dengan investasi di Indonesia. Nah, yang pertama misalnya adalah bahwa dia memberikan kontribusi positif terhadap pemerintah. Kalau kita lihat misalnya pajaknya memang memberikan kontribusi positif. Kemudian yang kedua adalah dia ikut serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Nah, di sisi lain kan pasti adalah angka pengangguran akan ikut terkoreksi dengan adanya geliat dari perusahaan yang bersangkutan. Itu saya kira yang utama. Penyerapan tenaga kerja ini juga terkait dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang sampai saat ini masih belum diperoleh perusahaan milik Tim Cook ini. Ini merupakan TKDN jasa yang meliputi tenaga kerja, alat kerja, fasilitas kerja, dan jasa umum. Iva Syarahman, Unhas TV.